Oke, kali ini kita akan bahas salah satu pemain besar di dunia kesehatan Indonesia, yaitu PT Siloam International Hospitals. Kita bakal lihat nih, gimana sih cara mereka menghadapi tantangan-tantangan besar yang ada di depan. 87.000. Coba bayangin angka itu. Sebanyak itulah dokter tambahan yang Indonesia butuhkan cuma buat memenuhi standar minimum dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Angka ini nunjukin betapa gawatnya situasi kesehatan yang lagi kita hadapi sekarang. Nah, pertanyaannya jadi begini, gimana caranya grup rumah sakit swasta terbesar di Indonesia ini bisa mengatasi krisis sebesar ini, tapi di saat yang sama juga harus bisa kasih keuntungan buat para investornya? Ini dia pertanyaan inti yang akan kita coba jawab bareng-bareng. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama, kita perlu paham dulu gambaran besarnya, yaitu kondisi layanan kesehatan nasional kita yang jujur aja lagi di bawah tekanan berat. Coba deh, lihat data ini. Kelihatan jelas banget kan? Rasio dokter per penduduk di Indonesia itu tertinggal jauh banget dibanding negara tetangga. Angka kita cuma 6,95, sementara Filipina aja udah di atas kita, dan Malaysia, wah, jauh banget di 22-28. Ini gambaran nyata dari masalah mendasar yang lagi kita hadapi. Nah, ini yang lebih rumit lagi. Masalahnya itu bukan cuma soal jumlah, tapi juga soal penyebaran. Bayangin, 59% atau lebih dari separuh dokter spesialis kita itu ngumpulnya di Pulau Jawa aja. Artinya apa? Banyak daerah lain yang akses kesehatannya terbatas banget. Ini yang menciptakan jurang perbedaan layanan kesehatan di seluruh negeri. Nah, di tengah semua tantangan ini, muncullah Siloam sebagai pemain kunci. Yuk kita lihat gimana mereka nggak cuma bertahan, tapi justru bisa berkembang pesat dalam situasi yang serba sulit ini. Ini dia PT Siloam International Hospitals, atau kalau di bursa saham kodenya SILO. Sebagai jaringan rumah sakit swasta terbesar, ya jelas jangkauan dan pengaruh mereka di ekosistem kesehatan kita itu signifikan banget. Nah, yang menarik banget itu performa mereka setelah pandemi. Mereka tuh nggak cuma selamat loh, mereka justru berhasil mencatatkan pertumbuhan harga saham yang luar biasa, sampai 201,26% dalam 3 tahun. Ini nunjukin kalau mereka jago adaptasi dan pasar juga percaya banget sama mereka. Dan ini bukan cuma soal harga saham aja ya. Kalau kita lihat data operasionalnya, pertumbuhannya nyata banget. Jumlah pasien yang dilayani, baik itu rawat inap maupun rawat jalan, terus naik secara konsisten. Ini bukti konkret kalau operasional mereka emang makin besar dan makin sibuk. Terus, apa sih rahasianya? Kok bisa tumbuh kayak gitu? Nah, sekarang kita bakal bedah pilar-pilar utama strategi mereka. Gimana cara mereka mengatasi masalah kesehatan nasional sekaligus tetap untung? Pertanyaan besarnya kan ini, gimana caranya sebuah grup rumah sakit bisa ikut menyelesaikan masalah kekurangan dokter skala nasional? Sulit banget kan? Tapi Siloam coba menjawabnya langsung. Mereka proaktif, nggak cuma nunggu. Nah, di sini kita bisa lihat pendekatan 3 langkah mereka yang keren banget. Pertama, mereka kerjasama dengan universitas, spesifiknya Universitas Pelita Harapan, buat mencetak talenta-talenta baru. Kedua, ada program beasiswa. Ini pinter banget karena mereka bisa langsung menempatkan dokter spesialis ke daerah-daerah terpencil yang paling butuh. Dan yang ketiga, mereka pakai teknologi. Contohnya teleradiologi yang bisa menghubungkan dokter ahli di kota besar dengan pasien di pelosok. Jenius! Selain soal jumlah dokter, Siloam juga fokus ke kualitas layanan. Mereka punya program-program unggulan yang mereka sebut KONGO. Ini singkatan dari kardiologi, onkologi, neurologi, gastroenterologi, dan ortopedi. Jadi mereka fokus ke penyakit-penyakit yang kompleks. Ini nggak cuma naikin reputasi mereka, tapi juga jadi magnet buat pasien yang butuh perawatan super spesialis. Dan tentu saja, strategi ini juga didukung sama ekspansi fisik. Rencana mereka buat buka 4 rumah sakit baru di 2025 dan 4 lagi di 2026, itu nunjukin komitmen serius mereka buat memperluas jangkauan layanan ke seluruh Indonesia. 8 rumah sakit baru dalam 2 tahun. Tapi perjalanannya nggak bakal semulus itu. Ada tantangan dari luar yang besar banget, terutama dari sisi regulasi pemerintah. Yuk kita lihat gimana kebijakan-kebijakan baru ini bisa mempengaruhi masa depan Siloam. Oke, peraturan pertama yang harus kita perhatikan, skema co-payment dari OJK. Simpelnya gini, sekarang pasien yang pakai asuransi swasta harus ikut bayar minimal 10% dari total tagihan mereka. Ini perubahan yang cukup besar di dunia asuransi swasta. Terus, kenapa ini penting buat Siloam?
Ya, karena hampir sepertiga pendapatan mereka, tepatnya 29%, itu datang dari pasien asuransi swasta. Jadi, ada risiko nih. Bisa jadi kebijakan ini bikin orang mikir-mikir lagi buat berobat, yang ujung-ujungnya bisa ngaruh ke jumlah pasien siloam. Kebijakan besar kedua namanya KRIS atau Kelas Rawat Inap Standar. Ini buat pengguna BPJS. Tujuannya bagus, yaitu menghilangkan kelas-kelas layanan, jadi nggak ada lagi kelas 1, 2, atau 3. Semuanya dapat satu standar fasilitas rawat inap yang sama. Tujuannya sih mulia ya buat pemerataan, tapi implementasinya ini yang jadi tantangan buat rumah sakit. Buat siloam, ini artinya mereka harus ngatur ulang operasional dan keuangan mereka. Ada kekhawatiran kalau standarisasi ini bisa menekan keuntungan, dan kalau nggak diimbangi tarif yang pas, risikonya kualitas layanan bisa menurun. Oke, dengan semua peluang dan risiko tadi, gimana dong pasar menilai saham siloam? Sekarang kita pindah fokus. Kita lihat gimana semua ini kalau diterjemahkan ke dalam angka-angka di pasar modal. Nah, ini dia bagian yang bikin bingung sekaligus menarik. Tergantung metode valuasi yang dipakai, hasilnya bisa bertolak belakang. Kalau pakai metode DCF atau discounted cash flow, sahamnya dibilang kemahalan sampai 121%. Tapi, kalau kita bandingin pakai rasio PE dengan perusahaan sejenis, harganya malah kelihatan murah. Ini nunjukin betapa kompleksnya menilai perusahaan ini di tengah kondisi yang serba dinamis. Jadi kesimpulannya gimana? Para analis menyarankan pendekatan yang hati-hati. Potensinya gede, tapi risikonya juga ada dan perlu diperhitungkan. Jadi rekomendasinya, beli dengan hati-hati. Sebuah saran yang mencerminkan adanya peluang besar, tapi juga ketidakpastian. Dan biar kita kebayang skalanya, kita ini lagi ngomongin perusahaan dengan pendapatan lebih dari 12,5 triliun rupiah dalam setahun terakhir. Ini bukan bisnis kecil-kecilan, ini operasi raksasa yang perannya penting banget di sektor kesehatan kita. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan besar di awal. Di satu sisi, siloam punya strategi yang mantap dan lagi ekspansi besar-besaran. Di sisi lain, mereka harus berhadapan dengan regulasi baru yang penuh ketidakpastian. Pertanyaannya tetap sama, apakah strategi berani mereka ini bakal jadi obat bagi tantangan kesehatan Indonesia sambil tetap menguntungkan? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.